Puji Tuhan, malam ini adalah malam yang ke-8. Gerakan doa dilakukan dan 2 hari lagi akan masuk dalam masa Pentakosta. Masa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Malam ini kita belajar bersama-sama tentang menanti dalam hadirat Tuhan. Menanti dalam hadirat Tuhan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan bahwa Dr. Lukas dia menulis 2 kitab dan menjelaskan secara rinci tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, yaitu dia menulis Injil Lukas, lalu kemudian dia juga menulis kitab Kisah Para Rasul yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan rasul-rasul dari awal menanti janji Tuhan sampai janji itu digenapi, bahkan sampai kepada akhir hidup mereka. Mereka menanti janji Bapa. Mereka disebut para penanti. Mereka masuk dalam masa penantian. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada 2 masa penantian yang sedang kita jalani. Masa penantian yang pertama adalah menanti turunnya Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk bersaksi bagi Kristus. Lalu kemudian masa penantian yang kedua adalah menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, penantian yang pertama untuk diperlengkapi, penantian yang kedua adalah untuk diangkat pulang ke sorga. Amin. Pada hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kenapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dia terangkat ke sorga karena dia sudah menyelesaikan tugas penyelenggaraan keselamatan. Ketika dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Dia kembali ke sorga karena memang dia berasal dari sorga dan harus kembali ke sorga. Dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, untuk menjadi pendoa syafaat, dan untuk menjadi pengantara dan pembela orang percaya. Dan yang sekarang kita nantikan adalah dia pergi untuk mengirim Roh Kudus datang ke dalam dunia, mewakili dia di dalam dunia dan juga memperlengkapi gereja untuk melayani Tuhan. Dan di sini kita melihat para penanti yang menanti. Memang saudara-saudara, hal menanti ini adalah sesuatu yang membosankan, kadang menjenuhkan. Ya paling tidak enak tunggu-tunggu. Apalagi menanti menunggu sesuatu janji lalu kemudian janji itu tidak ditepati, maka itu sangat mengecewakan. Nah, rasul-rasul setelah Yesus naik, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kembali ke Yerusalem, tunggu di sana sampai janji Bapa digenapi. Mereka menanti, tapi penantian yang dilakukan oleh para murid bukan penantian yang pasif, tapi penantian yang aktif. Ada sesuatu yang mereka lakukan selama mereka menanti janji Bapa. Mari kita lihat yang pertama. Siapa orang-orang yang disebut para penanti? Siapa orang-orang penantian ini? Yang pertama, orang-orang yang menanti-nanti atau orang-orang yang disebut para penanti atau orang-orang penantian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi orang-orang yang menanti janji Bapa adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Jadi saya yakin dan percaya kita ada pada malam hari ini, kita ada bukan karena kebetulan, kita ada bukan karena sengaja diadakan, kita ada bukan karena sengaja dibentuk jadwal, kita ada karena memang kita sangat yakin kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk diperlengkapi pergi menjadi saksi Kristus sampai dia kembali. Amin. Bilang sampai kiri kanan saudara bahwa kamu adalah orang pilihan Tuhan. Kita harus yakin kita adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita untuk diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tidak semua orang yang hadir pada peristiwa Pentakosta itu mengalami apa yang dialami oleh rasul-rasul. 120 orang yang berdoa, mereka mengalami, orang-orang lain tidak mengalami. Mereka hanya heran, mereka hanya tercengang, mereka melihat sesuatu yang Tuhan buat. Saudara-saudara, bersyukurlah kita masuk sebagai orang-orang pilihan Tuhan, dipilih untuk mengalami sesuatu karunia dari Roh Kudus. Dan itu sebelum Yesus datang pada kali yang pertama. Dalam masa perjanjian lama itu sudah dijanjikan dalam Yoel 2 ayat 28-29 bahwa pada hari-hari terakhir
aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh manusia, ke atas seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan, teruna-teruna akan bernubuat, dan berbagai karunia. Di dalam kitab perjanjian baru ada kurang lebih 27 karunia yang disebutkan dalam Alkitab. Kalau kita baca seluruh Alkitab, itu lebih daripada 27 karunia. Dan itu dijanjikan Tuhan, digenapi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, dan itu terus berlanjut. Terus berlanjut. Bagi orang-orang pilihan, inilah bagiannya. Sepanjang masa, sepanjang zaman, silih berganti, tetap orang-orang pilihan tetap mendapat bagian di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ada pandangan teolog tertentu bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi sekali saja di Yerusalem dan tidak terjadi lagi. Kemarin setelah pulang dari sini, saya baca Alkitab, saya coba korek lagi. Ternyata itu mereka salah berpikir. Karena setelah Roh Kudus dicurahkan memenuhi murid-murid pada hari Pentakosta di Yerusalem, pada beberapa waktu kemudian setelah Petrus bertemu dengan Cornelius, dia berbicara dengan Cornelius dan keluarga, tiba-tiba Roh Kudus turun tercurah atas mereka juga. Lalu kemudian pada suatu kesempatan Filipus pergi ke Samaria mengabari Injil, di sana orang percaya, lalu kemudian mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Berarti bahwa penuhnya Roh Kudus atau tercurahnya Roh Kudus itu ada pada setiap momen, ada pada setiap masa, ada pada waktu tertentu di mana orang-orang siapa saja, kecil besar tua muda laki dan perempuan, di mana saja orang berkumpul dan berdoa, di mana orang berkumpul dan mempunyai hati yang terbuka kepada Tuhan, di masa itulah Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Termasuk kita malam ini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan Tuhan, dan penetapan Tuhan itu kapan kita tidak tahu. Pemilihan Tuhan itu kapan kita tidak tahu. Alkitab berkata sebelum dunia dijadikan kamu sudah dipilih, dan ini merupakan satu misteri ilahi yang tidak bisa dipakai, diukur dengan akal dan logika manusia. Dan kita bersyukur di dalam pilihan Tuhan itu kita semua yang ada malam ini dipilih oleh Tuhan untuk mendapat sesuatu anugerah dari Tuhan. Karena Alkitab berkata Dia memberikan rohnya itu tidak terbatas kepada setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia mencurahkan roh, Dia mencurahkan karunia kepada setiap orang seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan karunia sesuai dengan kehendak Dia, bukan berdasarkan sarjana saya, bukan berdasarkan titel saya, bukan berdasarkan jabatan saya, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi di sekolah-sekolah teologi kita boleh menerima doktrin, kita boleh menerima pelajaran, tetapi untuk menerima Roh Kudus adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan yang didapatkan lebih daripada sekedar menimba ilmu di bangku teologi. Amin. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Jadi Yesus di sini, Dr. Lukas menjelaskan bahwa rasul-rasul yang dipilih itu ditetapkan dan diberikan janji penganugerahan karunia Roh Kudus. Orang pilihan Tuhan ini adalah berkat khusus bagi kita orang pilihan Tuhan. Ini adalah berkat spesial bagi kita orang pilihan Tuhan, di mana janji itu adalah untuk setiap orang di segala zaman, di setiap tempat, menembusi budaya, menembusi bahasa, menembusi suku dan adat istiadat. Dia menembus semua. Di mana saja orang yang dipilih Tuhan berkumpul dan berdoa, sesuatu pasti terjadi di sana. Di mana orang percaya berkumpul dan berdoa, di situ Tuhan hadir dan Dia akan menyatakan sesuatu. Kita baca di sepanjang Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca itu di mana saja Yesus ada, sesuatu pasti terjadi. Di mana saja Yesus ada dampak yang terjadi. Maka kuasa yang berdampak itu diberikan kepada orang-orang pilihan, sehingga di mana orang-orang pilihan ada, di situ Roh Kudus bekerja. Di mana orang-orang pilihan ada, di situ akan berdampak, akan terjadi sesuatu. Bayangkan dari persekutuan yang kecil, dari 12 orang kemudian 120 orang, dari 120 orang 3.000 orang, dari 3.000 orang 5.000 orang, dari 5.000 orang terus meningkat sampai sekarang sudah 2, lebih miliar orang Kristen di seluruh dunia. Mari kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi orang-orang penantian adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Hal yang kedua, siapa itu orang-orang penantian? Orang-orang penantian adalah mereka yang sadar, yakin bahwa Yesus Kristus itu betul-betul mati, tapi juga sudah bangkit. Ya, orang-orang penantian harus punya keyakinan ini,
bahwa Yesus yang memilih mereka adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang hidup punya kuasa, punya power, melebihi kuasa dosa, melebihi kuasa maut, melebihi kuasa iblis, melebihi segala kuasa pemerintah-pemerintah, penguasa, roh-roh teritorial. Kita harus yakin itu, bahwa Yesus yang kita sembah itu sudah betul-betul bangkit, bukan akan bangkit, dia sudah bangkit. Jadi orang-orang penantian, mereka yakin 100% bahwa Yesus betul bangkit. Walaupun orang berusaha untuk memutarbalikkan fakta kebangkitan Kristus, dan memutarbalikkan fakta kebangkitan Kristus bukan saja baru ada pada masa ini, tetapi sebelum gereja itu berdiri, waktu Yesus bangkit, itu mau dipalsukan oleh para pemimpin agama Yahudi yang memberikan suap kepada tentara Romawi dan berkata, bilang saja Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Nanti kalau ada persoalan dengan kaisar, itu kami yang berurusan dan kamu akan aman. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dulu orang disuap untuk memutarbalikkan fakta kebangkitan Kristus. Sekarang mungkin bisa orang suap menyuap untuk memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang Yesus adalah juru selamat satu-satunya, berusaha dipalsukan. Paulus bilang, entah mereka mau berbicara firman, mau memutarbalikkan firman, memutarbalikkan ajaran yang sehat, yang penting Injil Yesus Kristus dikabarkan. Jadi orang-orang penantian harus yakin, betul-betul yakin dan paham bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang memberi janji ini adalah Yesus yang betul-betul lahir, betul-betul mati, betul-betul bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri bersama Rasulullah kurang lebih 40 hari. Setelah itu dia kembali ke sorga dan mencurahkan rohnya, lalu mempersiapkan gereja, mempersiapkan jiwa-jiwa yang terhilang, kemudian menantikan kedatangan dia pada kali yang kedua. Ini yang harus kita pegang teguh, bahwa orang-orang yang menanti Tuhan, dia harus yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yakin dengan apa? Yakin berdasarkan firman. Kenapa? Karena memang pada waktu Kristus bangkit, kita tidak ada pada masa itu. Kita tidak ada menyaksikan pada waktu dia bangkit. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Siapa di sini yang pernah melihat Yesus? Coba angkat tangan. Kita sampai hari ini tidak bisa melihat Yesus. Ada yang berkata, Yesus itu seperti yang ada di kalender saya. Saya mau kasih tahu kita, itu belum tentu wajah yang asli. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun demikian Tuhan bisa pakai media yang sederhana ini untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jadi itu para pelukis, mereka melukis sesuai dengan budaya masing-masing. Kalau orang Amerika lukis Tuhan Yesus, itu rambutnya pirang, rambut kuning, mata biru. Kalau orang Korea yang lukis Yesus, itu kulitnya putih, rambut hitam, mata sipit seperti intan. Mata sipit. Jadi mata sipit itu dia, kita mau bilang dia lagi tidur juga bukan, dia lagi lihat juga bukan. Kita bingung kalau orang mata sipit. Jadi kalau orang gambar Yesus adalah dari Korea, maka Yesus itu bentuknya seperti Korea. Tapi kalau orang gambar Yesus itu dari Alor, nah ini bahaya. Itu rambutnya juga tidak jelas, kulitnya juga tidak jelas. Maka yang menjadi prototipe adalah yang di mimbar ini. Bayangkan kalau orang gambar Yesus, apalagi yang gambar itu dari Afrika, itu Yesus berambut apa tuh, dicacing-cacing terus hitam, baru oke men. Kita tidak melihat, tapi kita percaya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Apapun alasannya, firman ya dan amin. Sekali firman dia bilang apa, kita percaya. Sekalipun orang berusaha memutarbalikkan firman, tapi kita tetap percaya apapun itu. Saya tanya saudara-saudara sekalian, percaya tidak bahwa Alkitab berkata ikan telan Yunus? Jadi kisahnya begini, ada satu orang nona di bis, lalu kemudian ada satu orang ateis. Orang ateis itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang tidak punya agama. Dia bertemu dengan ini adik nona di atas bis jurusan Kupang Keva. Ketika lagi duduk, nona ini baca Alkitab. Lalu nyong ini tanya, adik baca apa?
Saya baca Alkitab tentang apa? Tentang kisah Yunus, di mana Yunus ditelan oleh ikan. Lalu laki-laki bilang apa? Alkitab lu percaya? Alkitab macam begitu sudah usah kau percaya? Tidak usah percaya. Yang diomongin itu bohong. Masa Yunus ditelan ikan paus? Lalu kemenona ini berkata, Kakak Nyong, saya percaya karena kata Alkitab. Jangankan Alkitab bilang Yunus ditelan ikan, tapi kalau Alkitab bilang Yunus yang telan ikan hiu, saya percaya. Wah. Loh, mau telan bagaimana? Saudara lihat ular piton, ular sawah. Kecil, tapi kalau dia telan anak kambing, itu mulutnya besar. Tidak ada mustahil. Tiba-tiba Yunus punya kerongkongan dikasih besar sama Tuhan, dia telan ikan. Karena bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Amin. Kita tidak bisa ukur itu. Hebatnya Tuhan. Jadi apa yang Alkitab bilang percaya sudah. Orang mau bilang kita bodoh kah? Orang mau bilang 1 Korintus 1 bilang apa? Orang yang percaya kepada salib itu dikatakan orang bodoh. Jadi jangan berkata bahwa kita ini orang bodoh, jadi ya kita bukan sekolah jadi biar dibilang bodoh. Bukan, itu maksudnya bukan begitu. Bodoh di sini adalah setiap orang yang percaya kepada salib itu orang bodoh. Tetapi mau orang bodoh, mau dibilang bodoh, mau dibilang apapun, tetap firman bilang apa, itu kita percaya itu firman Tuhan. Ya dan amin. Sekalipun saya tidak melihat Yesus secara fisik, secara muka dengan muka ketika dia bangkit dari orang mati, tapi Alkitab saya percaya adalah 100% firman Allah yang meyakinkan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Maka kita ada berkumpul pada malam ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka si gereja tidak akan pernah berdiri. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada Benohonis oleh Bima. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak akan berkumpul pada malam hari ini. Tapi karena dia bangkit, berdasarkan kebangkitan Kristuslah gereja berdiri sampai hari ini. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka harus punya keyakinan bahwa Yesus betul bangkit. Harus punya keyakinan yang teguh, harus punya keyakinan sungguh-sungguh. Sekalipun orang yang berdebat dengan kita mungkin lebih pintar daripada kita, lalu kita kalah. Yusuf Roni bilang begini, dengar, Yusuf Roni bilang begini, sekalipun saya kalah debat dengan Zakir Naik, saya tidak akan pernah menyangkal iman saya, karena saya tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi jangan karena berdebat kita kalah lalu iman kita kalah. Tidak, bukan masalah kalah dan menang, masalah keteguhan hati. Saudara-saudara, maka kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa orang-orang pilihan itu yakin Yesus Kristus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dia dibuktikan bukan saja berdasarkan apa kata Alkitab, tapi berdasarkan kajian-kajian ilmiah, berdasarkan penggalian-penggalian kuno, ditemukan kuburan Yesus, ditemukan bahwa dia betul bangkit daripada antara orang mati. Sekalipun ada berbagai pandangan, tapi kita tidak bisa bahas malam hari ini. Tetapi satu kesimpulan saya katakan, bahwa orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul sudah bangkit dari antara orang mati. Ketiga, orang penantian itu orang-orang yang diberikan janji. Kita lihat di dalam ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi orang penantian, mereka secara khusus diberikan janji bahwa mereka sebagaimana Yohanes membaptis orang dengan air, demikian juga Roh Kudus akan turun dan membaptis setiap orang-orang percaya. Jadi dibaptis artinya apa? Dibaptis. Baptis artinya dicelup, diselamkan, bahasa seluruhnya. Jadi baptis itu dari bahasa Timur adalah bapto. Bila sampai kiri kanan, baptis adalah bapto. Bilang bapto, baptisma, baptism. Wah, kita agak sedikit bahasa Timur sedikit. Yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan, diselamkan, bahasa seluruhnya. Dengan demikian ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita ditenggelamkan di dalam kuasa Roh Kudus, kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, hidup kita, pergerakan hidup kita semua dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga di mana-mana Roh Kudus yang kelihatan memimpin kita, bukan kita yang memimpin kita.
Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk menjauhi segala kejahatan. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk membuang segala kesombongan yang berkata diri kita bijak. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerti mana yang penting dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Amsal tadi, bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendahulukan Tuhan dengan memuliakan Tuhan dengan segala penghasilan pertama mereka dari setiap yang dikerjakan. Dan itu dampaknya adalah kita diberkati oleh Tuhan. Jadi orang penantian adalah mereka yang diberikan janji khusus bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kamu sekalian, seperti Yohanes membaptis, demikian juga kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Pada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan itu nyata pada peristiwa Pentakosta. Murid-murid ketika mereka berdoa, tiba-tiba lidah-lidah api turun seperti lidah-lidah yang bertebaran. Ketika bertebaran, semua murid dipenuhi Roh Kudus. Saya khotbah pada hari Minggu yang lalu di sini. Kenapa Alkitab tidak pakai organ tubuh yang lain? Kenapa dia tidak berkata lalu turunlah api seperti telinga? Kenapa dia tidak bilang lalu turunlah api seperti tangan, seperti sayap? Kenapa seperti lidah? Karena apa? Dalam bersaksi lidah yang dibutuhkan. Kaki menuntun, tangan tapi lidah. Maka lidah sangat penting untuk dibersihkan. Segala sesuatu yang asing itu harus dibakar oleh lidah api dari surga supaya lidah kita beres. Amin. Saya sudah berikan contoh minggu lalu. Memang ya bahwa lidah ini tidak bertulang dan bibir ini tidak berjahit. Kalau lidah ini bertulang, maka kita susah bicara. Kalau bibir ini berjahit, maka kita tidak bisa bicara yang lain selain memuji Tuhan. Mari kita praktekkan sama-sama. Masih ingat minggu lalu, hari Minggu? Ya, lidah tidak bertulang. Minta maaf, semua kasih keluar lidah. Kasih keluar lidah, lalu gigit. Coba. Dia licik. Tapi kalau lidah ini seperti tulang, coba. Langsung kena gigit. Kan tulang. Tapi karena tidak bertulang, dia tidak akan gigit. Tidak akan pernah, cobalah. Tidak akan pernah. Secepat dikeluarkan, secepat juga dia kasih masuk. Tidak akan kena gigit. Bibir ini tak berjahit. Kalau bibir ini tidak berjahit, maka bibir ini akan menciptakan gosip. Dia memfitnah orang, dia menggosip orang, dia menjelekkan orang. Pokoknya dia omong. Dan ketika dia omong, semua satu kampung tahu. Omong tentang masalah orang. Cepat. Apa dia bilang apa tadi? Tadi apa? Oh ya, saya juga kena begitu. Cepat. Oh ya, tadi kamu bilang apa tuh? Coba. Apa? Itu langsung tersebar ke seluruh kampung. Karena bibir ini tidak berjahit. Tapi kalau bibir ini kena jahit, coba tutup mulut umpama kena jahit. Tutup mulut. Sebelum tutup mulut, buka mulut dulu. Terus ngomong orang di sebelah, apa kamu? Bilang. Langsung emosi kan? Coba kalau mulut ini tertutup, anggap saja jahit. Ngomong. Kira-kira ada dia punya pengertian tidak? Misalnya saya cerita yang buruk tentang Intan. Apa? Lu gila, lu stres. Berarti kalau lidah ini bibir ini berjahit, maka hanya satu yang dia lakukan, yaitu memuji Tuhan. Coba anggap saya bibir berjahit. Terus lagu apa yang saya nyanyikan? Apa tuh? Amazing Grace kan? Amazing Grace kan? Sangat besar anugerah bukan? Ya kan? Hanya itu yang bisa kita memuji Tuhan. Kita langsung tahu lagu. Hanya dekat Allah saja. Apa tuh? Hatiku percaya. Langsung tahu. Tapi cuma saya gosip orang. Saya akan gosip salah satu di antara saudara dan saudara tebak siapa yang saya gosip, Pak? Ngerti nggak yang saya ngomong nih? Tidak mengerti kan? Ini orang ngomong apa nih? Kumur-kumur tidak jelas. Maka minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menjahit bibir kita, sehingga bibir ini hanya dipergunakan memuliakan Allah dan bersaksi tentang Kristus dan bukan omong tentang orang. Jangan sampai kita omong tentang orang. Orang punya dosa membuat kita tidak sampai ke surga.
Jangan biarkan kesalahan orang lain menjadi batu sandungan bagi kita. Kesalahan dia, biar kesalahan dia. Kita doakan supaya dia bertobat. Amin. Jadi Roh Kudus akan turun membereskan bibir dan lidah kita, supaya kita gunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita akan persiapkan diri pada hari Minggu penutupan. Kita akan masuk dalam peristiwa untuk menerima. Murid-murid menerima di hari Pentakosta. Cornelius dan keluarga menerima setelah peristiwa Pentakosta. Orang-orang Samaria yang menerima Yesus bertobat, mereka menerima bagian mereka, maka sampai pada bagian kita. Dalam sejarah penginjilan, sejarah pertumbuhan gereja, kita melihat Roh Kudus bekerja di mana-mana dengan luar biasa. Dia pakai William J. Seymour, adalah seorang penginjil buta, tapi Tuhan pakai dia di Azusa Street. Tuhan pakai dia luar biasa, dan akhirnya disitulah mulai muncul bahasa roh. Sampai sekarang bahasa roh ada di mana-mana. Tapi bagi saya, apakah bahasa roh yang ada ini sudah murni atau tidak? Karena saya sangat yakin peristiwa pertama terjadi pada masa William J. Seymour itu betul-betul murni. Datang kita tidak tahu, murni atau tidak kita tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Smith Wigglesworth, seorang penginjil buta huruf, seorang penginjil yang tidak pernah sekolah, PAUD pun tidak. Istri yang ajar dia tentang A, B, C, I, B, U, ibu, ini, ibu, budi. Istri yang ajar dia belajar abjad. Dia punya pekerjaan adalah perbaiki leading. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dia bangkitkan 11 orang mati. Luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak terpilih, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, sama seperti dibaptis selam, disitulah Roh Kudus bekerja luar biasa. Jadi orang yang menanti Tuhan, menanti dalam hadirat Tuhan, kenapa mereka menanti? Karena ada janji yang pasti. Ada lagu berkata, janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing walaupun datang gelombang menggoncang. Jadi kenapa kita 10 hari mau berdoa? Karena kita tahu ada janji yang pasti. Masih ingat khotbah di Sulamanda Beach? Masih ingat khotbah di pantai Sulamanda? Masih ingat? Bahwa banyak orang bikin janji palsu. Janjimu janji apa sayang? Cintamu cinta palsu sayang. Janji palsu. Bahkan Ayu Ting Ting tambah lagi alamat palsu. Alamat palsu, janji palsu, semua serba palsu. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah memberikan janji palsu. Jadi Intan dengar, kalau ada laki-laki bilang sayang rambutmu itu seperti air pencurat, jangan kau percaya. Gigimu putih seperti gading gajah, matamu bersinar seperti bulan purnama kuntilanak, itu namanya. Jangan dipercaya, saudara. Itu janji palsu. Karena dia menginginkan sesuatu dari kita, maka dia gombal. Perempuan itu akan sangat tersepona dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang muluk. Tapi pada akhirnya, saudara tahu, ada yang berkata ketika masih pacaran, dia berkata, dia kasih bunga mawar, dia bilang I love you. Setelah menikah dia kasih bunga pepaya, dia bilang tumisu. Jadi janji manusia janji palsu. Hanya janji Tuhan yang tidak palsu. Alkitab bilang janji Tuhan janji yang murni, dapat diuji dalam 7 kali panasnya dapur api peleburan, tidak akan bisa menghancurkan dan menciutkan janji Tuhan. Janji Tuhan tetap berdiri dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Tergantung siapa yang percaya dan berserah, janji itu akan datang kepada dia. Kita menunggu di sini karena ada janji Tuhan. Tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Terakhir, apa yang dilakukan oleh para penanti? Maka saya bilang awal tadi, orang yang menanti bukan menanti pasif, tapi menanti aktif. Artinya ada sesuatu yang dibuat. Kita lakukan 10 hari doa bukan adalah upaya dan cara untuk menyuap Tuhan. Tidak. Kita berdoa 10 hari bukan sebagai bentuk jasa, sebagai bentuk sesuatu yang kita kasih ke Tuhan, sebagai sebuah tawaran lalu Tuhan jawab. Tidak. Kenapa 10 hari kita tunggu? Karena Tuhan mau 10 hari itu kita membangun komunikasi hati dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan dalam iman. Tuhan mau 10 hari itu kita bersendirian dengan Tuhan. Tuhan mau 10 hari tidak boleh kita selingkuh, tidak boleh pergi ke lain hati. Tuhan mau 10 hari itu hanya untuk Dia, tidak boleh ada untuk orang lain.
supaya dia turunkan janji itu. Jadi kita berdoa puasa bukan supaya Tuhan sayang kita. Kita doa bukan supaya Tuhan sayang kita. Saya kasih tahu, kita berdoa, kita baca Alkitab 2 pasal 1 hari setiap hari tidak akan membuat Tuhan tambah sayang kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Amin. Sayangnya Tuhan sudah melebihi dari kata cukup. Itu berarti ketika saya berdoa 10 hari, ketika saya baca Alkitab selama 10 hari, ketika saya berdoa selama 10 hari, justru sayalah yang tambah sayang kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena kasihnya, ketika Tuhan katakan dia mengasihi kita, maka kasih itu tidak bisa ditarik kembali. Lalu kemudian kita berdosa, apakah kasih Tuhan hilang? Kasih Tuhan tidak hilang dari kita, justru kita yang mulai undur dari kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tetap. Makanya kenapa? Orang bertobat terima Yesus, lalu kemudian dia kembali kepada hidup lama. Tapi hanya dia bertobat kembali, Tuhan masih terima. Artinya apa? Kasih Tuhan itu tetap, tidak akan pernah bergeser. Kita yang bergeser. Bilang samping kiri kanan, kamu yang bergeser, bukan Tuhan. Oman dengan mimbar juga. Kau yang bergeser, bukan Tuhan. Kalau Tuhan geser, lu tahu sendiri, tsunami. Tuhan tidak pernah bergeser kasihnya. Apa yang dilakukan orang-orang penantian? Mereka melakukan sesuatu tindakan aktif, yaitu apa? Mereka bertekun terus dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa sama-sama dengan tekun. Di dalam doa sama-sama mereka sehati. Ingat baik-baik, sehati ini penting. Orang bisa berkumpul secara fisik, secara tubuh, tapi belum tentu rohnya, hatinya satu. Kita boleh senyum, salam, iya, dalam hati, hati lebih baik kau. Coba kau. Orang bisa ke gereja. Orang tidak sehati bisa gereja? Bisa. Tapi Tuhan lihat di sini bukan kumpulan fisik, bukan kumpulan tubuh, tapi roh. Paulus bilang apa? Hendaklah kamu bersatu sehati, satu roh dalam ikatan damai sejahtera. Artinya apa? Orang satu roh, cirinya damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini asli dan tidak palsu. Orang saya ketika bertemu beberapa orang, mereka bilang, "Shalom Bapak, apa kabar?" Kita bisa rasa itu apa kabarnya itu palsu. Apa kabarnya pura-pura. Apa kabar Bapak? Ketika kita sukses. Ketika tidak sukses, apa kabur saya? Kabur. Jadi sulit membedakan apakah salam orang ini betul-betul murni atau tidak. Disinilah diperlukan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 5 berkata, urapan itu akan mengajar kita bagaimana menjamah roh orang lain. Jadi kalau roh kita sudah beres, baru kita bisa menjamah roh orang lain. Seorang penginjil Tiongkok bernama Watchmani, dalam dia punya buku yang berjudul Remuknya Insan Keluarnya Roh, dia berkata bahwa pada suatu waktu semua orang akan tahu penghalang terbesar dalam pelayanan bukan orang lain, bukan orang di lingkungan di sekitar, tapi dirinya sendiri yang akan menjadi penghambat bagi dia dalam pelayanan. Kalau kita bisa memanage diri kita dengan baik, orang mau bikin bagaimanapun tidak akan terpengaruh. Amin. Tapi kalau tidak diatur dengan baik, kita seperti bensin yang orang hanya api lewat saja langsung terbakar. Nah itu berbahaya. Mereka berdoa dengan tekun sehati. Sehat ini penting. Coba saling tatap, baku lihat. Rasakan. Dia sungguh-sungguh senyum atau omong kosong. Coba tuh. Apa dia sungguh senyum? Jadi berbeda. Bertekun sungguh-sungguh ini tidak bisa dilihat secara kuantitas. Itu dia mengalir. Orang yang bertekun, ingat, ciri orang yang bertekun adalah dia akan bertahan sampai 10 hari. Tapi hari pertama, kedua dia tidak ada, maka ketekunan bisa ditanyakan. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia lagi patah hati, patah tulang, patah rusuk, kita tidak tahu. Ya. Bertekun dengan sehati dalam doa. Mereka berdoa dan itu Tuhan perintahkan. Dan di situ dikatakan ada perempuan juga sama-sama. Ternyata penantian itu bukan masalah gender, bukan masalah jenis kelamin, bukan masalah laki dan perempuan. Siapa saja. Artinya penantian itu dilakukan oleh siapa saja.
Maka dalam sejarah gereja, sejarah penginjilan, kita lihat ada perempuan-perempuan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Di dalam perjanjian lama, Deborah dipakai oleh Tuhan luar biasa. Esther dipakai oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru, dalam sejarah penginjilan, ada penginjil-penginjil dipakai oleh Tuhan luar biasa. Satu penginjil yang akan datang ke Indonesia, Reverend Suzette Hetting. Dia adalah pendoa syafaat dari penginjil Reinhard Bonnke. Saudara, sekali di doa syafaat itu bergemuruh luar biasa. Dia akan datang. Bapak Ketua Daerah, Bapak Gembala di tempat ini adalah salah satu panitia dari Reverend Suzette Hetting. Luar biasa. Itu pendoa. Kita harapkan kalau dia datang dari sini bisa ikut. Luar biasa, kita akan gebrakan pendoa-pendoa luar biasa. Ternyata Tuhan bisa pakai laki atau perempuan siapa saja. Hanya banci yang saya tidak tahu Tuhan pakai atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi di Pulau Mas, Jakarta Timur, ya, di Jakarta Timur suatu daerah namanya Pulau Mas, itu ada persekutuan doa para bencong. Ya saya bingung, maka kita tidak bisa menghakimi doa surga, itu urusan Tuhan. Halo, selamat malam, kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan baik ya. Begitu Opa Musa, orang banci persekutuan di Jakarta ada. Hari kita menyanyi bangkit suruhkan nama Yesus, bangkit suruhkan nama Yesus. Au, au. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan pakai siapa saja. Dalam penantian mereka berdoa, mereka bertekun, mereka sehati. Saya percaya kalau di Olbima ini betul-betul sehati, betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh, maka jangan stres dengan orang yang tidak hadir. Mereka pasti datang. Ketika aku dimuliakan, aku tarik banyak orang, kata Tuhan. Ini luar biasa. Doa itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan aktivitas doa, tidak saja doa. Sebelum terjadi peristiwa Pentakosta, ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam persekutuan mereka. Ternyata ada sesuatu yang kurang. Ternyata ada satu problem yang harus diselesaikan sebelum masuk hari Pentakosta. Maka kita baca ayat ini 12 sampai 14. Jangan lupa masih ada sambungan 15 sampai dengan ayat 26. Saya tidak suruh baca, ya, mendengung saja. Jadi kita lihat bahwa mereka bertekun luar biasa ya. Setelah mereka bertekun berdoa sehati, Tuhan buka ada sesuatu. Amin. Tuhan buka ada sesuatu yang tidak beres, harus kamu bereskan. Petrus, ada sesuatu yang tidak beres, kamu harus bereskan. Oh, di situ baru saya mengerti kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka di Yerusalem berdoa menunggu janji Bapa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus mereka bereskan. Tuhan tidak langsung omong pada waktu itu, kamu berdoa ya, karena ada sesuatu yang harus kami bereskan, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Tidak, Tuhan suruh mereka menanti dan berdoa. Di situ ada pengungkapan wahyu yang secara tersirat, artinya bahwa yang tidak tertulis di situ, tapi dari kebenaran kita mengerti bahwa mereka ketika berdoa, Tuhan katakan bahwa ada satu yang kurang. Karena saya pilih 12 orang, bukan 11 orang, maka ada satu yang kurang, harus diselesaikan, harus digenapi jadi 12 orang. Yudas yang mati meninggalkan jabatan kerasulan. Maka Petrus berdiri dan berkata, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul, kita punya teman nama Yudas. Yudas ini meninggalkan jabatan kerasulan, dia jadi pengkhianat, akhirnya dia mati. Sekarang kita mesti mencari satu orang untuk mengganti. Maka dipilihlah 2 orang, Matias dan jangan lihat saya, lihat Alkitab. Matias dan apa? Matias dan siapa? Buka Alkitab. Kisah Rasul 1 ayat 23. Lihat. Jangan saya omong sendiri, di situ juga harus bicara. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, bukan Nabas. Nabas itu nasi babi spesial. Nah, saudara kalau ke Kupang itu lihat itu Nabas. Saya pikir Nabas ini apa? Ternyata nasi babi spesial. Saya pernah tersinggung juga orang bilang Markus. Dia bilang Markus itu makelar kasus. Ya biar sudahlah urusan mereka. Kita kembali ke Yusuf. Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Dorang buang undi, akhirnya apa? Matias yang
terpilih ganti Yudas. Tapi perjalanan selanjutnya Matias pun nama ini tidak ada. Kita baca ini Matias tahu dia sepi mati di mana tidak tahu. Ya inilah kasih tugas habis pergi tidak kelihatan. Yang lain masih ada kelihatan, Matias tidak ada kelihatan juga. Jadi kadang-kadang orang kita kasih jabatan, setelah itu dia punya tugas jabatan, dia pilih kasih tinggal jabatan. Ya namanya dilantik, setelah itu nama ku panggil ku ada, setelah tidak dipanggil tidak ada lagi. Jadi kalau orang yang dikasih jabatan terus meninggalkan jabatan, kita bilang Matias lu. Ya, tidak dijelaskan ya. Tapi kalau kita baca buku-buku sejarah mungkin akan dijelaskan. Ya. Jadi saudara-saudara, ternyata ini harus diselesaikan, yaitu Matias harus dipilih mengganti Yudas. Setelah genap, baru Roh Kudus dicurahkan. Jadi Tuhan tidak mau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. 10 hari kita bertekun, berdoa sehati bersama-sama. Tuhan akan buka wahyu. Tuhan akan buka sesuatu keborokan dalam diri kita. Oh, ini yang harus dibereskan. Oh, ini yang harus diselesaikan. Supaya hari ke-10 Roh Kudus dicurahkan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kecil besar tua muda, Bapak Liu, Opa Musa, kita semua akan bersaksi tanpa dipaksa, tanpa didorong. Karena sekarang ini kalau Roh Kudus tidak penuhi, itu ada lagu sekolah minggu, didorong-dorong kok tidak maju-maju, ditarik juga tidak mundur-mundur, dibanting saja, dipukul dengan hamar saja. Kan didorong itu tidak mau maju, tarik itu tidak mau mundur. Berarti peroda bukan bulat, dia peroda segi 4. Nah bagaimana kalau segi 4 naik gunung bagaimana? Susah. Nah maka 10 hari kita berdoa tekun sehati supaya ada sesuatu yang tidak beres, Tuhan buka. Tuhan berkata, hai anak muda, pacaranmu tidak beres di 10 hari ini. Saya bilang kemarin kan, ada anak perempuan yang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sulit memutuskan pacar saya karena saya terlanjur cinta kepada dia. Walaupun kami beda agama, saya terlalu cinta kepada dia. Saya tanya, Nona, lu terlanjur cinta atau su terlanjur tidur dengan dia? Langsung dia lagi bisa ngomong. Jadi orang bilang terlanjur cinta itu satu, kemungkinan sudah terlanjur tidur dengan dia. Kedua, kena santet. Orang main fufu, terus dia bilang Martina, terus lempar di pohon cerita, Martina. Dia tidak bisa tidur. Yang ketiga, bodoh. Pacaran ini kena pukul tampilan, dia bilang, aduh, betul sama cinta. Lu suka ada pukul, cinta sama dia. Lu suka ada pukul, cinta sama dia. Itu gerboju masih baik. Jadi 10 hari kita berdoa ini supaya Tuhan membuka sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Kita boleh sembunyi di hadapan gembala kita, kita boleh sembunyikan di hadapan Bapak Liu, kita boleh sembunyi di hadapan Pendeta Rita, kita boleh sembunyikan di hadapan gembala sidang, tapi di hadapan Tuhan semua terbuka, semua tertelajak. Kalau tidak kau bereskan malam ini, maka itu akan membuat kamu tidak akan menerima karunia daripada Tuhan. Maka malam ini seperti lagu nyanyian kemenangan iman yang akan kita nyanyikan, NKI 263, penuhilah pialamu hari ini. Tahu lagu itu? Tidak tahu? Tahu apa? Tahu hanya susayang saja. Rindukah kau hari ini? Tahu kan? 263. Kalau tidak tahu saya akan ucapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sementara kita bernyanyi, kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Yang punya sakit fisik Tuhan pasti sembuhkan. Yang punya sakit rohani, stres, kecewa, putus asa, hati yang terluka, pahit hati, susah mengampuni orang, malam ini Roh Kudus akan menolong kita supaya membereskan hal-hal yang kurang itu, agar supaya pada hari ke-10 kita boleh menikmati anugerah dan karunia Tuhan. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Hu dalam kehidupanmu? Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya. Oleh segala janji serta turut kesenangan yang baka, kesenangan yang baka dipenuhi hari ini di hatimu, dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu,
hati dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat yang kedua dia berkata, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Artinya ini bicara tentang kehidupan kita yang kosong, yang mau dicuci dengan darah Kristus. Kita datang dengan kerendahan hati karena kita mempunyai satu keperluan yang besar, keperluan akan kepenuhan Roh Kudus. Maka kita diminta tunggu di hadirat Tuhan. Maka kita menyanyi ini, dan saudara-saudara yang sementara kita nyanyi, lalu kemudian saudara merasakan ada sesuatu jamahan dari Tuhan. Tuhan menggerakkan saudara berdoa, Tuhan menggerakkan saudara untuk bernyanyi, Tuhan menggerakkan saudara untuk hatimu berkobar di hadapan Tuhan. Sementara kita menyanyi, kau merasakan ada sesuatu jamahan Tuhan, maka saudara boleh maju ke depan dan kita berdoa. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Bawalah piala kosong dari tanah liat, cuci dengan. Adakah sesuatu yang dibereskan di hadapan Tuhan? Sesuatu yang mau kau selesaikan diam-diam dengan Tuhan? Silakan datang ke depan. Kita selesaikan malam ini di hadapan Tuhan. Jika kemarin-kemarin engkau pemalas berdoa, kau malas baca Alkitab, tapi malam ini kau mau ambil keputusan untuk itu. Amin. Lembahlah piala seperti janjiku, dipenuhi hari di hati dengan kuasa. Ayat yang ketiga dia berkata, seperti corong yang mengalir alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu, janjinya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Biarkan corong Allah mengalir dengan alirannya yang sangat kencang di dalam hatimu, hai orang-orang muda, supaya betul-betul hidupmu dipakai oleh Tuhan. Kita bernyanyi ayat yang ketiga, dan kamu penyerahan diri kepada Tuhan. Mengakuilah sesuatu yang kalau memang selama ini sulit kau ungkapkan karena terlalu pribadi dan sensitif, malam ini kau omong dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata, kau tidak akan bisa menerima sesuatu kalau masih ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupmu. Bereskan di hadapan Tuhan malam ini. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Kami semua akan mendoakan saudara-saudara sekalian. Bukan berarti kami terlalu suci, terlalu baik, tidak. Tapi kami dipilih Tuhan sebagai imam-imam Tuhan yang akan mewakili saudara-saudara berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyi seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus. Seperti corong. Yang mau berdoa silakan berdoa. Berseru kepada Tuhan. Tuhan bereskan saya. Tuhan bereskan saya. Saya rindu mendapat karunia Roh Kudus. Saya rindu mengalami anugerah pemberian-Mu ya Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus. Kitab Yeremia berkata, jangan katakan aku masih muda, engkau kupilih sejak dari kandungan ibumu, kukuduskan untuk menjadi penyambung lidahku di tengah dunia. Lembahlah piala seperti janjiku, dipenuhi hari di hati dengan kuasa Roh. Kita nyanyi dari ayat yang pertama, rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu? Rindukah kau? Apakah saudara rindu? Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu. Aku rindu hidupku dipenuhi Roh Kudus. Aku rindu agar Tuhan memberikan paling tidak satu karunia Roh kepada diriku untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa melayani dengan kekuatan kita. Silakan berdoa kepada Tuhan. Silakan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mengaku segala kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus dan apinya itu turun membersihkan, mempersiapkan diri kita menanti peristiwa yang besar pada hari ke-10. Hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Bawalah
silakan keluarkan suara berdoa. Kalau ada yang merasa mau menangis, silakan menangis. Menangislah di hadapan Tuhan. Engkau rasa berteriak, jangan kau tahan-tahan. Keluarkan suaramu kepada Tuhan. Kau jangan tahan bila Roh Kudus bekerja. Kau jangan tahan biar dia sedang bekerja, beroperasi dalam dirimu. Hadir, dipenuhi hari ini di hatimu. Penuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus. Seperti corong yang alirannya selalu terus. Demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati memenuhi hatimu. Ya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Sungguh-sungguh katakan, dipenuhi hari ini. Penuhi hari di hatimu. Lembahlah pial seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu. Hati dengan kuasa Roh. Kita sekali refnya dipenuhi hari ini, kemudian kita keluarkan suara berdoa masing-masing kepada Tuhan. Ini ya Tuhan, hati kami terbuka di hadapan Engkau. Hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Nyatakan janji-Mu. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Bereskanlah ya Roh Kudus. Kami dipersiapkan menyambut pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi dan kita berdoa, dipenuhi. Roh Kudus, Engkau bekerja malam hari. Engkau bekerja untuk semua malam hari. Kita akan kuasa dan kemuliaan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kerja bagianmu malam hari. Orang-orang muda Kau jamah malam hari. Dalam nama Yesus. Dengan mari semua doa bersama-sama. Minta ampun kepada Tuhan. Bereskan sesuatu yang belum dibereskan, supaya pada hari ke-10 kita akan menikmati janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam masa penantian, menanti janji Tuhan. Sesungguhnya ada dua masa penantian yang kami lalui. Masa penantian hadirnya Roh Kudus pada setiap zaman dan masa, pada setiap hati setiap orang. Dan juga masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saleh-saleh. Oleh sebab itu, Injil harus dikabarkan di seluruh dunia. Injil harus dikabarkan di seluruh dunia. Dan memerlukan perlengkapan ilahi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jikalau Engkau menjumpai sesuatu barang hal yang menjadi penghambat daripada aliran Roh Kudus bekerja, daripada air sungai Roh Kudus itu mengalir, maka malam ini Tuhan mau Engkau ampunikan. Sucikan tubuh, roh dan jiwa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang telah hadir malam hari di hadapan Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang dari hati yang paling dalam mereka berdoa agar supaya ada pemberesan-pemberesan yang Tuhan kerjakan, maka kerjakanlah ya Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka sekalian pada malam hari, dalam nama Yesus Kristus. Kecil besar tua muda yang hadir di hadapan Tuhan malam ini, Engkau melihat mereka membereskan sesuatu di hadapan Tuhan, maka mempersiapkan mereka untuk mengalami sesuatu anugerah dari Roh Kudus yang akan jadi pada hari ke-10. Terima kasih Tuhan malam ini. Engkau melihat setiap hati kami,
Engkau melihat setiap diri kami yang dihinakan orang, yang tidak dipedulikan orang. Tapi Engkau Tuhan malam hari mempedulikan kami. Engkau peduli dengan kami sekalian. Perlengkapi kami sekalian dengan kasih karunia daripada Roh Kudus, agar supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami pulangkan ke hadirat. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyi, Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dan ulang dari awal sekali lagi, katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam agungan. Sekali lagi dari awal, Roh-Mu yang hidup mengalir dalam. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalam. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, seluruh di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Kita coba dari awal lagi, Roh-Mu yang hidup. Jika saudara merasakan jamahan Tuhan, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau merasakan sesuatu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Jangan malu-malu, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kalau juga kau merasa ada sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam dirimu, angkat tangan di hadapan Tuhan, tanda yang kau berpasrah kepada Dia. Silakan angkat tangan di hadapan Tuhan, jangan malu. Amin, puji Tuhan. Silakan angkat tangan. Kalau engkau sedang merasakan jemahan Tuhan, angkat tangan sebagai tanda perserahan diri. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, untuk jamahan, berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, seluruh di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati, oh ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Amin, amin. Di hadirat-Mu, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan sekali, ku buka hati. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, seluruh di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah.
hadirat. Ku buka hati. Ku buka hati. Untuk jamahanmu Tuhan jamah dalam berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Di altarmu menyembahmu. Jamah Tuhan. Ku buka hati dalam nama Yesus. Kau jamah Tuhan jamah. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh, nama Tuhan. Di altarmu menyembahmu. Katakan ku buka hati dalam nama Yesus. Tuhan jamah Tuhan penuhi rohmu yang kudus. Berserah penuh di hadiratmu. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Dalam nama Yesus. Ruh hidup dalam nama Yesus. Karmu menyembah. Ku buka hati. Ku buka hati. Tuhan jamah kedua hamba dan kuasa roh. Berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidup dalam nama Yesus. Persiapkan anak-anakmu untuk mengalami gerakan kebangkitan kuasa Roh Kudus. Maka mereka dengan alat tanganmu. Ku buka hati. Aku membuka wahyu. Aku membuka rahasia-rahasia bagi anak-anak. Tuhan buka sesuatu untuk menenangkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kau rapi roh, persiapkan malam ini Tuhan untuk mengalami sesuatu hal yang besar dari Tuhan pada hari ke-10. Sebagaimana para rasul mengalami. Katakan ku buka hati, ku buka hati. Untuk jamahanmu berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kau ambil alih seluruh hidupku. Altarmu katakan ku buka hati. Untuk jamahanmu, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Haleluya. Engkau jamah, engkau jamah, engkau jamah, 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 jamah dalam nama Yesus. Engkau jamah dalam nama Yesus. Engkau jamah dalam nama Yesus. Pakai mereka, pakai mereka. Berikan mereka karunia Roh Kudus. Berikan mereka karunia Roh Kudus. Baptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Engkau jamah, engkau jamah, jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau jamah. Dalam nama Yesus. Kalau udah berdiri, kamu udah berdiri, berdiri, berdiri. Maju ke depan sini, maju ke sini, maju ke sini. Dalam nama Yesus, kau jamah, kau jamah, 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 jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, bekerja. Buka hati dalam engkau Tuhan, engkau lihat, engkau lihat. Dalam nama Yesus, berikan mereka karunia itu. Mereka lengkapi mereka dengan Roh Kudus, lengkapi mereka dengan Roh Kudus, lengkapi mereka dengan Roh Kudus. Pakai mereka, menjauh mereka, menjauh mereka. Kalian jangan tahan diri, biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Ku buka hati. Silakan berdiri, berdiri, maju ke depan semua. Coba maju ke depan, maju ke depan berdiri. Jamu genggam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jama, jama, jama. Jama, jama, jama. Dalam nama Yesus. Jangan tahan-tahan apa yang Tuhan kerjakan. Kau punya satu kerinduan yang besar. Engkau punya satu impian. Tapi orang tua tidak sanggup untuk memenuhi impian. Malam ini Tuhan tahu hatimu. Impianmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Kau buka hati buat Roh Kudus malam ini. Biarkan dia bekerja dalam diri. Engkau rindu untuk ada di hadirat Tuhan.
Engkau rindu untuk ada untuk melayani Tuhan. Tapi engkau merasa kadang-kadang tidak mampu. Engkau merasa kadang-kadang tidak layak. Dan malam hari sebagai hamba Allah, saya mau katakan kepada engkau telah dilayakkan. Dosamu telah diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan siapkan dirimu untuk mengalami goncangan Roh Kudus yang hebat dalam diri. Dia akan mencurahkan karunia untuk engkau. Percayalah. Percaya karunia Roh Kudus curahkan bagi kalian. Percaya. Silakan berdiri. Semua berdiri. Ku buka hati. Semua berdiri. Rapat. Rasakan dia menjamah engkau. Rasakan dia menjamah saudara. Engkau merasakan sesuatu. Dia mulai menjamahmu. Dia mulai menjamah saudara. Saya sangat merasakan goncangan api Roh Kudus yang begitu hebat malam hari ini. Dia mempersiapkan kita malam ini. Dia mempersiapkan kita malam ini untuk mengalami sesuatu dari Tuhan. Saya sangat merasakan apinya membakar. Saya sangat merasakan hadiratnya luar biasa. Jangan kehilangan peluang ini. Jangan kehilangan momen ini. Jangan kehilangan waktu ini. Gunakan waktu malam ini. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan dia bekerja menjadi kita sekalian malam ini. Haleluya. Sekali lagi kita akan menyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Roh Kudus menjamah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambillah di seluruh hidupku. Roh Kudus menjamah anak ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat hati mereka Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan ya. Angkat tangan saja. Tuhan, Engkau jamah mereka, jamah. Tuhan jamah. Saudara, firman Tuhan digenapi bahwa anak-anak kecil dijamah oleh Tuhan. Di depan saya ada satu anak yang sementara Tuhan menjamah dia. Seorang anak sekolah minggu. Dia menangis di hadapan Tuhan. Saudara, hati seorang anak kecil siapa yang tahu? Tapi Roh Kudus menjamah dia pada malam hari. Roh Kudus menjamah dia malam hari. Tuhan pakai anak-anak, persiapkan mereka untuk mengalami lawatan yang hebat daripada Tuhan. Katakan kuasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu bisa ke sini. Anak-anak sekolah minggu mari ke sini. Anak-anak sekolah minggu mari ke Bapak sini. Sini. Anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu sini. Rapat. Kita menyanyi sekali lagi pujian ini. Ku buka hati dan biarkan Roh Kudus menjamah kalian. Ku buka hati. Haleluya. Oh, Engkau menjamah anak-anak betul. Oh, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Engkau menjamah mereka. Oh, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka generasi. Para dan remaja Tuhan berkati. Oh, haleluya. Untuk jamahanmu serah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Terus katakan ku buka hati. Amin. Jamah. Biarkan Roh Kudus jamah kalian ya. Jangan tahan diri. Mau menangis tidak apa-apa, tidak ada yang larang. Roh Kudus sedang bekerja di hidup kalian. Berbicara dengan dia. Jangan takut. Gunakan kesempatan malam hari. Biar oleh iman dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau menjamah semua malam ini. Engkau menjamah mereka. Ku buka hati. Orang-orang muda silakan berkumpul. Orang-orang muda dalam nama Yesus. Menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dengan kasih sayang yang besar, Engkau menjamah mereka dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tahu kerendahan anak muda ini Tuhan. Dari dulu melayani Tuhan. Engkau malam ini Engkau lengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus untuk berlengkap dengan pelayanan. Menyembahmu.
saudara ambil menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang bahwa malam ini saya merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Malam ini saya betul-betul merasakan di mana kedahsyatan api Roh Kudus itu akan menyala pada hari Pentakosta, hari ke-10. Malam ini dia mempersiapkan saudara dan saya. Dia mempersiapkan kita. Ada sesuatu yang perlu dibereskan, sehingga pada hari ke-10 engkau akan melihat sesuatu. Malam ini kamu dipersiapkan. Pada hari ke-10 bersiaplah, akan terjadi ledakan api Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang akan membakar kalian dan mencurahkan karunia Roh Kudus kepada kalian. Kita harus mengambil keputusan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Saudara, di dalam hal mengambil keputusan mengikuti Yesus, saya mau menjelaskan sebuah kisah yang luar biasa. Ada satu keluarga di India, mereka percaya kepada Yesus. Lalu suami, istri dan 2 orang anak diseret ke lapangan kota, di tengah tanah lapang. Lalu kemudian mereka diminta untuk menyangkal iman mereka. Tapi mereka menyanyi, tetap menyanyi, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah kita malam ini mengambil keputusan? Tinggal 2 malam lagi. Jadikan malam ini malam mengambil komitmen, malam mengambil komitmen, mengikut Yesus keputusan. Kita nyanyi lagu ini. Jadikan malam ini malam komitmen. Saudara, engkau harus buat komitmen malam ini. Besok malam engkau akan lebih dipersiapkan lagi. Pada masuk penutup, engkau akan melihat sesuatu. Pasti engkau akan mengalami tantangan, engkau akan mengalami cobaan dalam penghidupan baru. Tapi satu kunci, bertahanlah sampai akhir. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus, amin. Mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Amin. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengambil keputusanku, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Kau ambil keputusan malam ini. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus selama-lamanya sampai dia kembali. Jadilah orang muda yang militan, jadi orang muda yang kuat. Ambil keputusan, ku tak ingkar, mengikut Yesus walau sendiri. Yesus walau sendiri. Mungkin dulu kau teman banyak, tapi setelah kau ikut Yesus, teman-temanmu akan pergi meninggalkan engkau. Orang-orang yang kau kasih mungkin akan menjauh dari engkau, karena kau mengambil keputusan yang menurut mereka tidak beres. Tapi apapun terjadi, walau sendiri, aku tidak akan ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus walau sendiri. Yesus. Mungkin engkau akan dibuang orang tuamu, akan dibuang sanak saudaramu, akan dihindari sahabat-sahabat.
Tapi Yesus ada beserta engkau. Ingat, Yesus ada beserta engkau. Yesus ada beserta engkau. Jangan pernah mengingkari Dia. Ku tak ingkar. Yesus di muka, dunia di belakang. Yesus. Setelah engkau mengambil keputusan mengiring Tuhan, ada tawaran-tawaran dunia, kekayaan-kekayaan dunia, model-model dunia, konsep dunia ditawarkan kepada engkau, yang akan membuat engkau jauh dari Tuhan, yang akan membuat engkau mengingkari iman. Katakan, Yesus di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Yesus di muka, dunia di belakang. Yes. Muka, dunia di belakang. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Saudara, engkau telah membuat komitmen malam ini. Engkau telah memutuskan untuk memiliki Yesus dan mengikut Dia. Mungkin setelah ini engkau akan dihindari teman-teman, engkau akan dibully, engkau akan dijauhi orang. Tapi satu yang pasti, Tuhan Yesus tidak akan pernah jauh dari saudara. Sekali ikut Yesus, tetap Dia untuk selama. Sekalipun ada harta kekayaan yang dipakai untuk membuat saudara meninggalkan Yesus, katakan dunia di belakang, Yesus tetap yang utama. Dialah segalanya dalam hidupmu. Walaupun dalam keadaan susah, tetaplah jadi orang beriman. Walaupun sakitmu tidak disembuhkan, tetaplah jadi orang beriman. Walaupun engkau tidak dihargai, tetaplah jadi orang beriman. Walaupun engkau ditolak, tetaplah jadi orang beriman. Paulus berkata, mati dan hidupku adalah untuk Tuhan. Aku mati dalam Tuhan, aku hidup dalam Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam Tuhan. Saudara, tanda-tanda akhir zaman sudah menyatakan Yesus akan datang. Kau jangan buang peluang. Jangan buang peluang. Melayani Tuhan sesuai dengan panggilan. Sebagai penginjil pendeta, sebagai siswa, sebagai pelajar mahasiswa, kita melayani sesuai. Karena waktu ini adalah kesempatan untuk kita. Nyanyi lagu terakhir ini, hidup ini adalah kesempatan. Kemudian kita akan berdoa untuk mengakhiri sesi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Tetap ada di hadirat Tuhan. Jaga hatimu. Jaga hatimu yang paling penting. Jaga hatimu. Jangan takut. Menangislah di hadapan Tuhan. Berseru, berteriak. 2 hari lagi ini akan berakhir. Dan kalian akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalian mendapat sentuhan dan jamahan dari Tuhan. Ingat bahwa hidup ini sementara. Semua orang percaya tidak percaya akan mati. Orang Kristen atau bukan, semua akan mati. Ini bukan masalah matinya. Masihkah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan? Saya melihat hari Minggu yang lalu, luar biasa anak-anak sekolah minggu. Waktu walaupun masih kecil, mereka mau melayani sekolah minggu. Itu hal yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bikin lingkaran. Mari semua kita bikin lingkaran yang bulat. Kita berpegang tangan. Mari semua bikin lingkaran. Mari semua kamu semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup. Kasih mundur lagi, kasih lebar lagi. Jangan sia-siakan. Dan pelobat yang hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, sungguh-sungguh katakan, Tuhan, ini saya, pakailah hidup saya. Ini saya, pakailah hidup saya. Selagi saya masih kuat, selagi saya masih dinamis, selagi saya masih sehat, saya pakai untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti saya tidak berdaya lagi, saya sudah jadi berkat bagi banyak orang.
dalam nama Yesus. Kau jamah kami, kau jamah kami, kau jamah kami, kau jamah kami, kau jamah kami semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi dan kita akan berdoa. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berkomitmen malam ini. Kami mengiring Tuhan, itu keputusan kami. Kami mengiring Tuhan, walaupun kami harus berjalan seorang diri karena berada pada kebenaran. Dan bersama dengan Engkau, dunia di belakang Yesus dibuka menjadi pemimpin yang terutama. Tuhan, Engkau lihat semua kami yang membuat lingkaran malam ini. Kami mengambil keputusan untuk Engkau Tuhan. Kami mau melayani Tuhan selagi Tuhan berikan kami kesempatan. Hamba berdoa malam ini, bukalah tingkap langit, curahkan api Roh Kudus membakar bibir lidah kami, membakar hati kami, membakar segala sifat daging kami, supaya hidup kami menyenangkan Tuhan. Bersyukur kepada Engkau karena malam ini Engkau sudah membereskan semua yang perlu dibereskan. Alkitab berkata Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Kami semua telah diampuni Tuhan. Malam ini, di sini, di tempat ini, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pribadi lepas pribadi. Hamba mohon kepada Engkau malam ini Bapa, biarkan api-Mu terus menyala dalam hidup. Tinggal 2 hari lagi, kami akan menikmati ledakan api Roh Kudus yang akan memberikan karunia-karunia kepada kami sekalian seturut dengan kehendak. Yang sudah mengembangkan talenta karunia, Engkau tambahkan lagi. Yang belum ada, Engkau berikan Tuhan, sehingga semua diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati semua malam hari ini, sehingga malam ini kami pulang tidak dengan kosong dan hampa. Kami pulang dengan sesuatu janji dari Tuhan, janji yang pasti, janji yang manis. Kami pegang itu. Kami bersyukur malam ini kami sudah dibersihkan Tuhan, kami sudah dibereskan. Maka 2 hari ini Tuhan tolong jaga, supaya jaga hati bibir lidah kami tetap stay di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin kami, sehingga pada hari ke-10 kami akan menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Jadi saudara-saudara, tinggal 2 hari lagi, tinggal 2 hari lagi kita akan menikmati ledakan kedahsyatan api Roh Kudus yang akan merupakan sebuah proses kita mendapat karunia perlengkapan daripada Tuhan. 2 hari ini jaga hati, 2 hari ini jaga diri baik-baik, 2 hari jaga hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam segala kebenaran, sehingga pada hari terakhir, lalu pada puncaknya hari ke-10, kita akan menikmati anugerah Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi bersama-sama kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Setelah yang kedua, ketiga, baru kita kembali ke tempat kita sedia kala. Kerjanya Roh Kudus amat heran. Amat heran karena memakai orang-orang biasa secara luar biasa. Amat heran karena memakai orang yang tidak terpelajar, tapi mampu memberitakan firman dan 3.000 orang bertobat. Kerjanya Roh Kudus amat heran. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Tahu lagu ini? Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh sungguh heranlah. Gampang kan? Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh sungguh heranlah. Ya, kita dengar musik dulu. Kita dengar musik.
tangan. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh sungguh heran. Kerjanya Roh Kudus. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh. Sekali lagi katakan, ya. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh. Sekali lagi terakhir, ya. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Amin. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Kerjanya Roh sungguh heranlah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Silakan kembali ke tempat kita masing-masing dan saya kembalikan kepada Opa Liu.